Yang kemarin dikirim, Prof ya? Ya, yang ada satu yang hari ini sama yang kemarin. Oke, siap. Baik, kita mulai saja menyingkat waktu. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Waalaikumsalam. Ya. Selamat datang untuk Prof. Hoga dan rekan-rekan semua. Ada Pak Triyogo selaku Kaprodi Sistem Informasi, ada Pak Ari Kaprodi Teknologi Informasi, ada Pak Zuhri dan rekan-rekan yang lain, serta mahasiswa dari khususnya Fakultas Komputer Universitas Mitra Indonesia. Jadi hari ini akan presentasi mengenai COVID-19 dalam bidang digital marketing. Oke, untuk narasumber adalah Prof. Hoga sendiri. Nanti sessionnya adalah Prof. Hoga sebagai narasumber pertama, lalu akan ada Pak Ari selaku narasumber kedua. Lalu ada momen fase diskusi dari mahasiswa yang bertanya, yang akan dimoderatori oleh saya dan Pak Destro Prani. Untuk momen kedua, silakan moderator kedua Pak Destro menyampaikan rule-nya, silakan. Ya. 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 Ya, udah Pak. Siap. Iya. Udah. Ya. Siap. Oke, Pak.
Baik, sekali lagi selamat datang untuk Prof. Hoga Saragi. Mungkin untuk pemateri pertama adalah Pak Prof. Hoga Saragi sendiri sebagai narasumber utama. Untuk materi, apakah sudah ready Pak Prof? Ya. Oke, jadi langsung bisa kita mulai Prof ya? Bisa. Oke, siap. Silakan Prof. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya Pak ya? Yang ekonomi digital itu. Yang satu lagi Pak, yang satu lagi. Ya. Boleh. Ya, next saja. Next aja langsung di yang pertama. Ya, sekali lagi. Ya, konsep aja. Ya ini. Oke, kita mulai aja ya. Jadi, kemarin berbicara tentang konsep digital ekonomi, ya. Jadi di situ ada kata kunci digitize information, ya kan? Digitize information. Nah, bagaimana cara mendigitize information ini? Ya, jadi segala sesuatu dimasukkan ke dalam foto, ya, video, voice, ya, bisa bentuk streaming maupun bentuk kita katakan tadi misalnya data, ya, jadi digitize, ya, digital, ya. Jadi boleh Pak, video saya aja biar saya jelaskan. Tadi yang PowerPoint ini kan udah ada ya. Jadi kalau digitize itu, ya, artinya bahwa bagaimana kita memasukkan ke dalam bentuk digital. Coba saya mau tanya nih teman-teman, kira-kira gimana ya caranya saya mau memasukkan itu ke dalam bentuk digital? Ada yang bisa bantu saya? Misalnya saya punya saya bilanglah pulpen, ya. Bagaimana pulpen ini saya masukkan ke dalam bentuk digital? Ya, berarti misalnya dibuat. Jadi pulpen ini, ya, ini ilustrasi saja. Kemudian saya foto, ya, ya. Kemudian dia masuk ke dalam gambar, ya, ke dalam handphone, ya. Kalau begitu kan di teori tadi itu disebut digitize, ya. Jadi mendigitalkan semuanya, ya. Contoh saya beritahu ya, contoh bahwa di Korea itu ada seorang melakukan sebuah bisnis. Dia nggak punya produknya, dia nggak punya gudang, dia nggak punya pegawai, ya. Dia hanya punya handphone, ya. Nah, bagaimana dia melakukan bisnis? Dan ini terkenal ya di Korea itu, yaitu dengan cara dia memfoto, ya. Dia foto misalnya produk-produk, ya kan? Nah, berarti pemikirannya, idenya adalah orang tidak lagi ke Carrefour, orang tidak lagi ke hypermart, orang tidak lagi ke supermarket, ya. Tapi dia hanya mendigitalkan saja sabun, Pepsodent, ya, kebutuhan pangan, itu didigitalkan saja. Nah, akhirnya singkat cerita, ya, sama dia itu dipoto, kemudian dicetak, itu ditaruh di setiap stasiun-stasiun kereta api. Ya, nanti di situ ada seperti barcode-nya, QR code, ya. Jadi setiap orang yang ngetap itu akan
bisa memesan langsung. Kebayang ya teman-teman ya? Jadi apakah ditanya ada sabunnya nggak? Ada odolnya nggak? Ada minyak gorengnya? Ada berasnya? Ada gula? Yang ada itu hanya digital, yaitu bentuknya foto yang ditempel di setiap stasiun-stasiun kereta api. Ya, jadi kalau saya itu istri saya telepon ya, iya Ma, ada apa? Ini Pak, mau pulang kan? Nanti pesan dulu ya, gula, mentega, ya, bubuk teh. Nah, saya keluar dari stasiun kereta api, saya tinggal scan aja itu gambar-gambarnya. Nanti saya tulis alamat rumah saya dan nyampe itu yang dipesan. Kebayang ya? Jadi sekarang tidak harus ada kita punya produknya, ya, tapi itu kita masukkan ke dalam bentuk digital. Bagaimana caranya memasukkan itu ke dalam digital? Nah, ini saya ilustrasikan ya. Ada benda nyata, ada benda maya. Ya. Ada dunia nyata, ada dunia maya. Ya. Bagaimana dunia nyata ini kita masukkan ke dalam dunia maya, dunia internet, dunia digital, ya, sehingga nanti itu akan kita katakan berubah dari nyata kepada dunia digital. Nah, kebayang nggak teman-teman ya? Nanti saya coba ajak lagi pancing pemikirannya. Bisnis apa lagi contohnya? Ya, misalnya teman-teman mau bisnis baju. Ya, apakah perlu punya bajunya? Enggak. Tapi perlu punya foto bajunya. Ya, perlu punya foto, video, ya, yang didigitalkan. Kebayang nggak? Nah, misalnya contoh, Pak, saya mau usaha kopi, ya, perlu kopinya nggak? Nggak perlu, ya, perlunya dipoto aja kopinya, ya. Nah, cuman di dalam dunia nyata orang tidak mau menikmati kopi dengan foto, betul nggak? Ya, apakah bisa saya foto kopinya terus saya minum? Ya, berarti kan harus ada bentuk nyata daripada digital tadi. Ya, jadi kalau kita bilang analog masuk kepada digital, digital itu nanti dilakukan sebuah proses editing dan sebagainya, ya, nanti dari analog tersebut juga menjadi ya nyata. Kebayang nggak teman-teman? Ya. Jadi nanti ke depannya yang paling mahal itu adalah yang nyata, ya, dalam ekonomi digital, dalam digital marketing. Ya. Jadi apa maksud daripada PowerPoint saya yang pertama itu? Yaitu dikatakan di situ digitize. Ya, digitize tadi itu. Ya, ini saya kasih lihat lagi ya. Apa yang dimaksud dengan tadi dikatakan adalah digitize, ya. Jadi digital economy, a broad range of economic activities that include using digitized information, ya. Jadi informasinya yang dilakukan dalam bentuk digital sebagai sebuah knowledge. Baik nggak nih teman-teman? Ya. Jadi ini sebagai sebuah knowledge. Nah, inilah menjadi sebuah kunci faktor produksi dan menjadikan informasi yang modern, ya. Ya, sehingga dibutuhkan network ataupun jaringan dalam melakukan aktivitasnya, ya. Nah, jadi kembali lagi digital ekonomi berbicara bahwa sudah waktunya orang bisa mengubah dari bentuk nyata ke bentuk digital. Ya. Bagaimana mengubah bentuk nyata ke bentuk digital? Ya. Nah, ini ya. Kembali lagi saya akan memberikan sebuah konsep, ya, konsepnya dulu ini. Ya, kenapa? Karena kalau saya mau buka usaha Gojek, ya, saya nggak harus punya sepeda motor. Saya mau buka usaha taksi, saya nggak harus punya mobil. Tapi ya, saya harus punya bentuk digital. Ya, daripada motor saya harus punya bentuk digital daripada
mobil saya. Nah, itu kalau sudah masuk ke dalam bentuk digital, ya, nah itu Anda bersedia untuk diedit. Ya, jadi kembali lagi nih, hati-hati dalam era dunia digital seperti ini. Kenapa? Karena saya katakan seperti ini. Ya, kalau kita katakan ya, seperti contoh nih, saya memberikan contoh aja. Ketika saya ya memfoto diri saya, ya kan, nah, terus saya masukkan diri saya ke dunia digital, maka nanti yang tadinya hidung saya mancung, ya, itu bisa diedit di Photoshop, ya. Tadi yang bibir saya ini seksi, ya, ternyata itu sudah diedit, ya, menjadi bimoli, bibir monyong 5 cm katanya. Ya, nah di dalam dunia digital itu, sesudah masuk ke dalam edit, ya, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, itulah yang disebut tadi sebagai hoax. Ya, makanya banyak orang yang kalau sudah mengerti ini, ada yang mau memasukkan dirinya ke dalam dunia digital, ada yang tidak mau. Ya. Nah, kalau misalnya itu bentuknya produk, ya, bentuknya itu adalah misalnya antara apa produsen dengan konsumen, ya, dan sebagainya, maka saya katakan ini sangat difilosofikan dulu, ya, bahwa seketika itu masuk ke dalam dunia digital, itu sudah bisa diedit, ya. Orang bisa ngapain aja, bisa menghapus, bisa meng-cut, bisa mempaste, ya. Dan itu semua adalah hitungan matematis. Ya, jadi kembali lagi saya memberitahu lagi, nanti kita masuk kepada apa itu digital marketing. Ya. Jadi digital marketing itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk digital yang dipromosikan sedemikian rupa baiknya sehingga itu bisa diterima masyarakat pada umumnya dan orang bisa membeli tadi produknya, ya. Jadi kembali lagi saya katakan misalnya ya, sebagai contoh gini, saya kalau di Jakarta itu namanya Mangga 2 ya, tempat baju-baju, ya. Saya nggak usah punya toko, saya nggak usah sewa, ya. Tapi saya bawa foto aja, ada baju bagus saya foto, saya masukin di website. Tadi ada yang jawab pakai chatting ya, Pak pakai website, benar. Jadi yang digital tadi, baju tadi masukin ke website. Ya, setelah di website itu di broadcast. Nah, orang akan, saya mau dong baju itu. Nah, berarti kan dia beli ya. Terjadilah transaksi. Nah, dalam ekonomi digital, setiap transaksi itu ada indeksnya. Ya. Nah, itulah yang kita katakan sebagai ya pertumbuhan ekonomi digital. Ya, pertumbuhan ekonomi digital karena satu hari itu bisa ratusan transaksi. Ya. Secara uang e-money, GoPay, ya, atau misalnya menggunakan dompetku atau transaksi elektronik, ya, terjadi transaksi itu bisa 1 jam, ya, per menit, per detik, ya, 1.000 per menit, ya, 10.000, ya, bahkan per detik bisa berapa kali transaksi. Nah, indeks itulah yang kita dapatkan bahwa, ya, disitulah terjadinya yang namanya transaksi penjualan, pembelian, ya, yang nanti kalau kita lihat di PowerPoint kita itu, ya, coba Anda lihat lagi di situ, ya. Di situ bisa kita katakan bahwa, ya, nah ini, ya, this indicator include digital adoption index, ya. Jadi adoption index ini World Bank Digital Evolution Index, ya, Fletcher School Network Readiness Index, World Economic Forum, Digital Economy Index, ya, from National Bureau Statistics. Ya, jadi dari cerita saya itu, ya, karena sudah teknologi modern, orang mengubah yang asli menjadi digital, ya, sehingga terjadilah kita katakan uangnya juga udah dunia maya. Ya, uangnya sudah uang dunia maya, ya.
Jadi tidak lagi bentuk uang koin ataupun kertas, ya, tapi transaksi itu bisa dihitung, ya, makanya saya bilang ini matematis, ya, sehingga diindeks. Nah, kalau kita lihat di situ, ya, di dalam slide yang kedua dikatakan di situ China, ya, overall digitalization range globally. Coba Anda lihat, ya. Jadi secara ekonomi digital, ya, secara broad definition, ya, bahwa China itu sudah, ya, melakukan information technology, ya, yang kita katakan berdasarkan GDP, digital economy. Next, coba PowerPoint-nya. Next. Nah, kelihatan kan di situ? Ya, coba Anda lihat. Di tahun 2016, ya, US itu sudah kalah, ya. China itu lebih naik, yang merah, ya. Bahwa di situ ada siapa di situ? Yaitu Alibaba Payment System. Ya. Kalau yang biru itu adalah US Payment System. Ya. Jadi karena semuanya dibuat dalam bentuk digital, mobil dibuat digital, ya, fotonya, ya, Starbucks kopinya dibuat fotonya, betul nggak? Ya, bangku dibuat fotonya, lampu dibuat fotonya, rumah dibuat fotonya, ya. Jadi kalau kita mau beli rumah, ketik aja jual beli rumah, ya, banyak foto-foto rumah di situ. Nah, kembali lagi, tapi apakah kita nanti cukup sampai di situ saja? Ya, kan enggak, ya. Tapi kita ingin menikmati kopinya, ya, berarti kita beli. Kita ingin pakai bajunya, ya. Jadi kembali lagi sebuah contoh, ya, studi kasus dulu, ya, udah lama banget itu. Saya seminar di di Jakarta waktu itu, ya. Yaitu ini langsung cerita dari bineka.com, ya, ibu siapa namanya waktu itu, ya, cerita ke saya, Pak, datang customer saya nanya gitu, bineka.com itu websitenya ada, tapi tokonya kok kayak gudang katanya. Ya, jadi sekarang ini manusia inginnya kalau ada di dunia maya harus ada di dunia nyata, ya. Nah, sekarang manusia itu pengennya kalau ada di dunia maya harus ada di dunia nyata, ya. Jadi kalau bineka.com ada di dunia maya, kemarin udah diperbaiki itu tokonya, dibagusin, bineka.com, ya, di Mangga 2 itu bagus sekali fotonya. Sama Anda juga kalau ke Google, ya, Google-nya ada di dunia maya, di internet, tapi begitu Anda lihat kok mana office-nya Google, nggak ada. Ya, jadi harus ada juga dunia nyatanya dan dunia mayanya, ya. Nah, jadi berdasarkan transaksi tadi itu, ya, orang melakukan jual beli, ya, orang melakukan transaksi digital secara ekonomi, ya. Maka coba kita lihat kembali lagi di situ, ya, next itu. Jadi dari transaksi payment, Alipay, WeChat Pay, ya. Jadi ini Alibaba, ya, kemudian juga global, ya, platform ini melakukan jual beli, ya, yang tercatat transaksi secara internet yang mudah banget dihitung karena sudah masuk ke dalam komputer, ya, sehingga total revenue-nya itu dia lebih besar daripada 200%, ya, sehingga Chinese company ini mempromosikan namanya, ya, disebut sebagai e-commerce atau third party payment, ya. Inilah yang disebut dengan ada nanti kalau di India namanya Paytm, ya, di Australia Airwallex, ya, Lazada di South Asia, ya. Nah, juga Alibaba ini, ya, dia bertumbuh 400%, ya. Jadi on cloud computing, ya. Kemudian juga dia ekspor juga nih, ya, ICT, ya, termasuk dia itu adalah nge-leading, ya. Jadi dia drone company, ya, drone company itu di Dajiang, ya. Nah, ini juga bisa dikatakan dia sangat
melakukan ekspor impor ya. Dan disitulah kita bisa lihat setiap transaksinya yang tercatat di komputer, itulah kita sebut sebagai indeks, ya, indeksnya, ya. Nah, berarti sekarang coba Anda lihat di next selanjutnya, ya, di next selanjutnya itu di PowerPoint-nya, berarti sekarang China itu menjadi top 3 ya, venture capital investor ya. Jadi dia termasuk di virtual reality, autonomous driving, 3D printing, robotics, drones ya, dan artificial intelligence. Ya, next. Nah, secara ekosistem itu kita sebut BAT, BAT ya, yaitu Baidu, Alibaba, dan Tencent. Ya, di situ mereka teknologi raksasa ya, yang mengutilize ya semua multi industri ya, dan semua consumer data itu sampai kepada million of user ya, itu akses setiap produk. Jelas nggak nih teman-teman? Ya, jadi nanti jangan salah ya, kalau Anda bekerja di perusahaan, tugasnya memasukkan itu ke dunia digital ya. Jadi ada mahasiswa kami ya, Pak, saya kerja di mana? Ya Pak, sekarang saya kerjanya moto ya. Jadi dia secara dunia digital itu ya, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ya, di situ kita lihat ada Baidu, ada Alibaba, dan ada Tencent ya. Nah, apa impact daripada digitalization ini? Ada suaranya? Suaranya kedengaran? Oke. Nah, di situ ada digitalization itu adalah productivity, theoretical, digitalization, dan post productivity. Ya. Nah, ini bisa dikatakan masuk ke dalam accounting framework. Ya. Jadi impact daripada digitalisasi ini terasa banget ya. Nanti kita akan masuk kepada namanya digitalisasi marketing ya. Jadi secara ekonomi bahwa impact digitalisasi ini terasa banget ya. Nah, terus kita masuk lagi ya. Kenapa ini? Ya karena ini biayanya murah. Ya. Bayangkan Anda tidak perlu jauh-jauh ya datang ke mana, ke Carrefour atau ke Hypermart ya, tapi cuman foto aja. Maksudnya di stasiun kereta itu tinggal di QR code-nya di scan, Anda mau beli apa ya, di tap begini ya, sehingga nanti itu akan ya tersambung dengan gudang procurement atau penjualan, sehingga nanti dikirimkan ke rumah. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian juga ini mengurangi antara pembeli dan penjual ya. Di situ kita bisa lihat ya. Jadi kita tahu ya di mana yang membutuhkan informasi, di mana yang dia, sehingga ini menjadi sebuah big data ya, menjadi sebuah big data. Nah, big data ini, ya, inilah yang akan kita katakan karena sudah dimasukkan ke dalam dunia digital, ya, maka itu akan masuk kepada namanya big data, ya. Dan ini juga efisien dan sebagainya, ya. Jadi kembali lagi, ya, next, ya, kedepannya, ya, ini akan digantikan dengan ICT company. Ya, di situ ada dikatakan misalnya Foxconn, ya, dia sudah menggantikan 60.000 pekerja dengan 40.000 robot, ya, robot. Ya. Karena gini ya, saya akan coba ceritakan sedikit kenapa terjadi, ya.
Karena dengan kita memasukkan ke dalam dunia digital, itu jadi cepat. Kecepatan manusia dengan kecepatan fiber optik, ya, dengan kecepatan distribusi, ya, supply chain, itu sangat kalah jauh. Kalau fiber optik itu, ya, mikro atau mili detik, ya, saya foto, ya, produk ini saya foto, ya, cekrek gitu ya, terus saya kirim ke Surabaya, ya kan, itu nanti di Surabaya detik ini juga sudah sampai ini produknya. Nah, kalau orang mau beli, ya, butuh berapa lama ke Surabaya? Ayo. Ya, atau saya foto ini, saya kirim ke Lampung, Jakarta Lampung, orang Lampung mau beli. Butuh berapa lama? Mana 3 lebih hari. cepat menyampaikan foto produk ini atau produk ini yang kesananya? Mana yang lebih cepat aslinya atau fotonya? Ya, dijawab foto, benar ya. Foto. Ya. Jadi terlambat nggak distribusinya? Terlambat ya. Ya. Nah, itulah sekarang yang menjadi masalah ya di dalam ekonomi digital itu. Ya, misalnya contoh gini, ya. Ini ada seorang wanita ingin pesta nanti malam jam 6. Ya. Siang ini dia sudah cari-cari di handphone mau pakai sepatu apa. Ternyata dia dapat sepatunya warna merah sama dengan gaunnya. Ya. Ketika dia sudah pesan, ya, dia tunggu sampai jam 5, gaunnya belum, sepatunya belum datang. Resah nggak? Duit sudah dibayar, sudah ditransfer. Ya, tapi sepatunya belum datang. Padahal pesta jam 7. Gimana? Pertanyaan saya, foto sepatu dengan sepatu asli itu lebih cepat mana? Benar ya. Ini pada menjawab foto katanya. Ya, betul. Ya. Jadi kembali lagi di era digital ini, ya, ini semakin banyak orang ingin mempercepat dengan cara distribusi. Ya, makanya nanti di PowerPoint saya itu ekonomi digital akan maju kalau apa? Ya. Kalau ada transportasi yang cepat. Kebayang nggak teman-teman? Halo? Nah, ini mahasiswa-mahasiswa Lampung bisa nanti bisnis nih, ya. Bisnisnya adalah bagaimana mempercepat, ya, produk asli, ya, secepat fotonya, ya. Nah, berarti butuh apa itu, ya, untuk menyampaikan tadi sepatu tadi itu? Yaitu butuh yang namanya yang paling cepat ya naik motor, yaitu Gojek. Grab. Ya. Makanya aplikasi atau dunia-dunia transportasi yang seperti itu akan laku secara ekonomi. Betul nggak? Halo? Ya, teman-teman ya. Itu. Ya. Secara ekonomi akan cepat laku. Contoh gini ya, contoh. Ya. Contoh saya mau tanya nih. Kalau Anda mau buka cabang di Lampung, ya, nama kopinya misalnya ya, kopi Hoga. Di Jakarta laku. Ya. Kemudian saya mau buka di Lampung, ya, namanya kopi Hoga juga. Pertanyaan saya, yang butuh didistribusikan apa? Ada yang tahu nggak? Informasi apa? Fotonya,
Ya, betul. Tapi kan rasa di Jakarta kopinya dengan rasa kopi yang di Lampung harus sama nggak? Sama ya? Nah, berarti gimana caranya? Ya, caranya adalah saya butuh informasi tentang ukuran, ya kan gulanya sama aja, ya, gulanya sama, ya, kopinya ya kita sebutlah kopi yang sama ya. Tapi ukuran misalnya 2 sendok kopi dengan 1 sendok 2 sendok gula dengan 1 sendok kopi. Nah, informasi itulah yang harus disampaikan ke Lampung, betul nggak? Ya, ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini terjadi perpindahan informasi, ya, betul nggak? Misalnya contoh gini ya, Anda tahu nih ya mobil terbaru ya di Toyota ada bentuk mobil terbaru. Perlu nggak mengirimkan casingnya ke Indonesia? Tidak perlu, ya, karena berat banget. Kenapa? Yang perlu itu adalah kita minta aja desainnya. Jadi orang Jepang mengirimkan desainnya, ya. Jadi di Indonesia yang dicetak. Iya benar ya, cukup informasi produknya. Ya. Karena besinya tidak usah memindahkan besi dari Jepang ke Indonesia, tidak usah. Kebayang nggak teman-teman? Ya. Minta aja informasi tentang desainnya. Iya, benar ya. Informasi spesifikasi produk dan desainnya. Perlu nggak besinya berpindah? Aluminiumnya berpindah? Nggak perlu. Ya. Itulah yang disebut dengan ekonomi digital. Iya, ya. Kebayang ya teman-teman? Coba saya mau tanya ya, saya kasih contoh nih. Ya, saya kasih contoh. Saya mau nanya ya. Waktu itu kan saya ke Jepang, ya. Adik saya baru pulang dari Surabaya, ya. Sebelumnya ngasih tahu, nanti kuncinya taruh di bawah karpet ya, supaya saya bisa masuk ke rumah, kunci pintu. Ya. Nah, tiba-tiba saya udah bangun, saya udah di Jepang. Ternyata saya rogoh kantong saya, rupanya kuncinya ke bawah ke Jepang. Adik saya telepon, kuncinya mana nih? Saya udah di depan rumah. Waduh, saya bilang ke bawah nih kunci ke Jepang. Nah, pertanyaan saya, apakah harus saya kirimkan kunci itu ke Jakarta? Halo? Ada yang bisa bantu saya? Bagaimana adik saya membuka pintu? Ya, bagaimana? Ya, bukan, jangan didobrak. Kunci serep. Didobrak. Iya. Ya, pertanyaan, apakah kuncinya perlu berpindah dari Jepang ke Jakarta? Iya, itu benar. Ya, si Sofin ya. Iya, benar tuh, teman-teman tuh. Ya, cetak kunci. Iya, betul. Tukang kunci, betul. Jadi, kuncinya dipoto aja. Bawa ke tukang kunci. Ya, jadi tidak perlu besi dari Jepang pindah ke Jakarta. Kebayang nggak? Halo? Ya, jadi nggak perlu, ya. Dalam ekonomi digital, tidak perlu kunci tadi berpindah. Nggak perlu. Kita foto saja. Ya, kebayang nggak teman-teman? Ya. Jadi kalau nanti ada yang ketinggalan, teman-teman ke Lampung, ternyata di Jakarta ketinggalan. Ya. Ya mungkin foto aja. Kebayang nggak teman-teman? Halo? Coba saya mau tanya. Ya. Ini ada kertas nih. Ya. Oke. Ini digital nih. Konsepnya dulu ya.
Ini ada kertas. Oke. Ini kertasnya satu lagi kosong. Ya. Nah, teman saya di Lampung pengen, tolong dong, itu kirim kertasnya. Berarti ini saya kirim ke Lampung ya? Halo? Ini saya kirim ke Lampung? Enggak usah. Ini saya foto aja. Kebayang nggak? Kebayang ya? Jadi kertas ini tidak usah dikirim ke Lampung, tapi kertas ini ada di sini. Nah, jadi pertanyaan, Pak, bagaimana kan saya mau dalam bentuk kertas? Betul nggak? Ya, ya caranya di sana di Lampung, di print aja di kertas kosong. Ah, betul ya, di print. Nah, jadinya begini. Iya, benar ya, Kak Madonna tadi itu ya. Dipoto, ya, scan, ya, betul. Jadi perlu lagi nggak kertasnya berpindah dari Lampung ke Jakarta? Perlu nggak kertasnya berpindah? Nggak perlu, Pak. Perlu nggak kertasnya berpindah? Nggak perlu, ya. Tidak perlu. Jadi sebenarnya, ya, kecuali kalau misalnya Anda katakan, Pak, saya mau aslinya, ya ini lewat pos. Ya, lewat pos, lewat tiki. Ya. Tapi kalau hanya sekedar itu butuh informasi, ya, scan aja atau foto. Gunakan chat. Ya, betul tadi itu ya. Nah, sampai sekarang kebayang nggak? Oke, pertanyaannya sekarang adalah, apa itu ekonomi digital? Ayo, silakan nih teman-teman. Pak, ekonomi yang dipoto? Atau apa? Ayo, apa itu ekonomi digital? Oh, ekonomi yang dipoto. Ayo, ya, lebih halus lagi. Apa pengertian ekonomi digital? Karena kita akan masuk nanti apa pengertian digital marketing. Ya, ekonomi yang memanfaatkan media internet. Betul di Nugroho. Yodi juga benar. Ya, ya, menggunakan IT, benar. Aidil Saputra, benar. Ya, jadi ekonomi digital, betul. Ya, oke, saya mau tanya sekarang. Ayo, saya mau tanya nih ya. Oke, berarti sekarang pertanyaan saya, perlu nggak uangnya berpindah? Perlu nggak uangnya berpindah? Yang perlu dalam ekonomi apa? Ayo, apa yang perlu berpindah? Angkanya yang berpindah. Iya, ya, angkanya yang berpindah. Ya, angkanya yang berpindah. Ya. Jadi sekarang itu coba ya kita masuk ke next itunya ya, next apa namanya, next PowerPoint. Ya, bahwa ya, market structure. Ya, ya. Jadi digitalization ya itu mempunyai ya distribusi, link supply, demand ya, dan juga apa namanya berbagai sektor ya, layanan maupun produk ya dalam company yang besar, perusahaan besar ya. Di sini ada Alibaba, ada Tencent ya. Itu juga melakukan payment sector ya, financial service supply chain dan sebagainya. Ya, masuk Pak, ekonomi rebalancing next. Ya. Di sini kelihatan, coba lihat. Ya. Akhirnya ya, digitalisasi ya, itu bisa kelihatan bahwa apa yang pertama? Warna biru itu adalah finansial. Betul ya? Yang warna orange transportation. Ya. Kemudian apa? Shopping, communication, sosial, entertainment,
ya, kesehatan dan media, ya. Nah ini digitalisasi bisa mempromosikan ekonomi, ya. Jadi sebenarnya marketing itu nanti mempromosikan dirinya sendiri langsung, ya. Jadi kalau Anda lihat contoh misalnya nanti internet website Starbucks, ya, dia marketingin Starbucks itu dalam bentuk foto-foto yang sangat bagus dan indah. Mercedes-Benz, ya, Anda bisa buka nanti link Mercedes-Benz, Anda bisa buka link Starbucks, ya, Anda buka nanti bisa link berbagai macam produk, ya, seperti itu. Nah, jadi nanti di situ Anda lihat bahwa akhirnya, ya, dari situ bentuk digital yang paling tinggi adalah finance, ya. Finance itu siapa yang pegang? Yaitu Alibaba, Tencent, Baidu, ya, Alipay, ya, PayPal, Visa, Mastercard, ya. Nah, ini yang bawa next, Pak. Selanjutnya, itu, ya, enggak sebelumnya, fintech tadi atas, ya. Ini, ya, itu, ya. Jadi akhirnya IT, aplikasi IT itu harus mendukung layanan keuangan, ya. Jadi layanan keuangan ini bisa dikatakan sebagai fintech service atau disebut dengan bank digital, ya, internet kredit, ya, microlending, internet based banking, wealth management, credit rating, ya. Ini. Nah, dari sinilah, ya, bisa kita katakan nanti next, Pak. Ya, kita lihat di Indonesia, ya, tadi itu dunia. Nah, ini. Di Indonesia semakin tahun itu semakin meningkat, ya, pasar Telkom itu, ya. Jadi Anda bisa lihat di situ ada secara populasi, ya. Di tahun 2017 sekarang udah 2020, ya. ID. Ya. Jadi pelanggan semakin banyak, ya, untuk internet, ya, dan sebagainya. Next. Nah, ini, ya, ini kalau kita internet secara dunia, ya, semakin lama semakin meningkat, ya. Next. Ya, ini komposisi internet berdasarkan perempuan dan laki-laki, ya. Jadi lebih banyak laki-laki. Next, yang menggunakan internet. Nah, kita lihat. Jadi berdasarkan usia, ya, ini usia teman-teman nih yang masih mahasiswa nih, ya, itu sekitar 49%, hampir setengahnya semua menggunakan internet, ya, mahasiswa-mahasiswa nih, ya. Kalau orang tua kita masih 4,24%, ya. Kalau anak-anak masih 16%. Next. Nah, di kita itu ada Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, dan sebagainya. Next. Ini, ya, penyebaran udah 2G, 3G, 4G. Next terus, Pak. Ya, ini penyebarannya. Kita lanjutkan aja. Next. Ya, ini sudah 4G, ya. Penyebarannya bisa dilihat nanti, bisa dibagikan PowerPoint-nya. Nah, Indonesia sudah menjadi negara besar, ya. Pertumbuhan ekonomi digitalnya itu sudah mulai tinggi, bahwa kita mencapai 391 triliun untuk transaksi online, ya, e-commerce, media online, ya, dan perjalanan online, ya. Jadi itulah, ya. Jadi marketing digital sudah bekerja dengan cepat, ya. Bahkan kalau kita lihat dari indeks, ya, angkanya itu sudah mencapai kita 27 miliar US dollar, ya, atau sudah terjadi transaksi 391 triliun. Coba pertanyaan saya, transaksi uang tunai dengan transaksi digital mana yang lebih banyak? Ayo, mana yang lebih cepat? Iya, digital, benar.
Renda benar, ya. Sophie benar, Julian benar. Iya, ya. Jadi transaksi keuangan ya itu justru sekarang lebih digital ya, makanya nanti beralih dari uang cash kepada uang dunia maya. Ya, jadi nanti kalau Anda beli bakso, Bang beli bakso ya. Nanti tinggal gini ya. Bang, udah ya uangnya. Udah. Ya. Tidak perlu lagi pakai uang kertas, hanya mencet handphone saja. Ya, atau Anda beli teh botol ya, tinggal pakai QR code. Ya, QR apa namanya ini? Pembayaran ya. Nah, langsung pakai OVO. Ya, GoPay. Ya, ini sudah dialami oleh mahasiswa-mahasiswa ya, pakai barcode dan sebagainya. Nah, riset daripada Google diprediksi bahwa ekonomi digital Indonesia akan tumbuh di 100 miliar US dollar pada tahun 2025. Nah, coba bisa dilihat tuh di PowerPoint-nya. Ya, jadi akan meningkat ekonomi digital tumbuh sampai 100 miliar US dollar. Ya, seperti itu. Oke. Ya, sebelumnya ya itu. Sebelumnya, Pak. Itu ya. Jadi ya, seperti itu. Next. Ya, itu ya. Oke, Pak, langsung ke PowerPoint yang kedua aja, Pak. PowerPoint yang kedua. Ya, mohon digantikan, Pak, PowerPoint-nya yang kedua. Yang ada judulnya COVID-19. Ya, digital marketing. Nah, itu. Ya, next, Pak. Nah, ya. Jadi di situ kita lihat bahwa ya sekarang terjadi pandemi COVID-19. Ya, jadi ini merubah bisnis dan pelanggan. Ya. Dan di sini juga wabah virus corona ya itu membuat ya perusahaan-perusahaan UKM ya itu bagaimana tetap berjalan. Next. Nah, kita harus menghormati dan memperkuat hubungan kita dengan pelanggan. Ya, yang kedua, Pak. Ya. Kita harus buat promosi penjualan yang tepat. Ya. Jadi ini waktunya untuk kita ya mengembangkan promosi ya. Karena di tengah krisis corona ini ya kita bisa katakan adalah itu bagaimana kita supaya promosi penjualan kita ini tepat. Misalnya kita dapat membuat promotion buy now ya, atau kita push notification yaitu sending a great promotion ya. Ini penawaran menarik ya ke email. Terus kemudian kita coba yang ketiga yaitu dengan cara kita penjualan yang kreatif ya. Jadi kita bisa misalnya dengan cara membuat video, membuat cerita yang lucu, membuat foto ke sosial media ya, sehingga kita penjualan kita lebih kreatif. Ya. Next. Kemudian kita jangan panik ya karena virus corona ini. Kita tidak usah panik ya, tapi kita terus melakukan bisnis. Ya. Jadi jangan berhenti menjual, kemudian juga kita harus itu menarik hati para pelanggan ya untuk tetap berbisnis. Ya, next. Nah, strategi pemasaran ya. Misalnya produk yang kita buat mahasiswa itu punya produk UKM ya atau startup ya atau bisnis yang baru ya. Gunakan saja internet, ya, website, media untuk tetap bisnisnya ini berjalan, ya, karena memang kita tidak social distancing ya,
Jadi nanti ada istilahnya itu adalah PSBB ya. Dan juga itu nggak boleh keluar rumah ya. Jadi harus menggunakan segala sesuatunya dibuat digital ya, dipoto, dibuat video, dibuat suara, dibuat data ya. Nah, itu nanti dikirimkan ya, sehingga ekonomi digital dalam kita membuat secara digital marketing ya, itu memang harus kita bisa mempunyai strategi dalam memasarkannya ya. Bagaimana cara memasarkannya ya, next PowerPoint-nya itu kita bukan hanya menjual ya, tapi kita tunjukkan dukungan ya. Ya, kita jangan hanya menjual, tapi kita tunjukkan dukungan ya. Jadi bagaimana kita bisa menawarkan layanan kepada pelanggan yang membutuhkan bantuan. Yang kedua adalah gunakan topik atau kata kunci ya yang tepat dalam memarketing secara digital ya. Jadi virus corona ini kan berita besar ya. Jadi wajar ya di setiap internet orang membicarakannya. Bahkan pelanggan aja, apa sih itu virus corona, kebutuhannya apa ya, produk medis, makanan, minuman. Nah, mungkin dengan alat yang tepat, topik yang tepat, kata kunci yang tepat, Anda bisa mempromosikan produk digital Anda. Ya, sehingga di situ bisa dikatakan kita butuh menganalisis data online ya. Nanti ketik aja di Google ya, bisa itu kita menganalisis data online ya untuk mengidentifikasikan ya topik atau kata kunci yang tepat. Yang ketiga adalah kita tingkatkan aplikasi konten online ya. Jadi kita bisa di situ ya, misalnya kita tingkatkan aplikasi ya dan sebagainya. Jadi kemarin saya mengikuti sebuah seminar juga ya di tempat bagaimana kita memarketingkan digital. Kesimpulan pembicara pada waktu itu yang saya tangkap bahwa setiap orang itu harus punya 10 misalnya 10 Instagram, 10 Facebook. Ya, jadi nggak bisa lagi satu sekarang. Ya, misalnya mau mempromosikan Universitas Mitra Indonesia. Berarti Universitas Mitra Indonesia itu harus mempunyai 10 Instagram, 10 Facebook. Ya, jadi nggak cukup satu. Karena kalau satu itu kemarin ya, secara konsultan dan pakar yang berbicara, satu itu tidak produktif. Ya, misalnya saya nih punya produk ya, misalnya kopi Hoga tadi. Jadi kalau kopi Hoga cuma satu Facebook, satu Instagram, ya itu nggak bisa. Ya, zaman sekarang itu harus ada 10. Ya, mungkin nanti zaman anak cucu kita harus ada 100. Ya. Nah, saya mulai dengar begitu, saya sekarang bikin Facebook saya udah mulai ada 3 saya buat Facebook. Ya, Instagram saya masih 1, nanti saya mau buat lagi. Karena untuk mempromosikan sesuatu itu harus banyak, apalagi di dunia digital. Ya, itu siapa yang mau nonton, siapa yang mau lihat, ya, berarti harus kita sering intens mengupload. Ya, seperti itu. Makanya saya bilang kemarin kaget juga saya. Ya, saya juga waktu lagi memproduksikan produk ya bersama teman, kok nggak ada yang like, kok nggak ada yang beli ya. Ternyata begitu kita bikin Facebooknya 10, kita bikin Instagramnya 10, kita punya invite orang-orang yang nggak kita kenal, akhirnya itu produk ada juga yang pesan. Ya, jadi saya nggak cukup Facebook itu 1, nggak cukup, harus 10 Facebook, harus 10 Instagram untuk untuk memperkenalkan produk. Ya. Ya, jadi mungkin kalau kita yang buka usaha nggak cukup handphone 1, ya, handphone marketing itu harus ada 10.
Ya, karena segala sesuatu yang dibuat digital itu sifatnya jadi copy paste jadi banyak. Ya, kalau Anda mau bikin 1000 itu bisa di copy aja, copy paste, ya kan? Ya, di Facebook ini sudah saya masukkan, ya, copy. Di Facebook lain paste lagi, di Facebook lain paste lagi, di Facebook lain upload lagi, di Facebook lain upload lagi, ya. Jadi kalau ditanya kuantitasnya seberapa, ya sebanyak-banyaknya, ya. Karena kemarin ada teman cerita ya bahwa mereka sebuah perusahaan aja, dia bilang, Pak, saya membelikan handphone kepada karyawan, ya, yang murah lah ya, tapi yang bisa sosial media, ya, itu satu orang saya suruh pegang handphone 10. Jadi kalau ada 10 pegawainya, dia membeli 100 handphone. Iya, nah kita lanjutkan. Ya. Kemudian yang keberapa tadi ya? Ketiga ya. Ya. Kita tingkatkan aplikasi dan konten online. Ya. Nah, di sini kita bikin fitur-fitur baru ya. Kemudian kita bikin fitur yang khusus ya. Misalnya kita kalau lagi gejala virus COVID ini mungkin kita bisa buat konten olahraga, konten makanan sehat ya. Konten yang membantu para pelanggan untuk memerangi virus corona. Yang keempat, ya ini tinggal sedikit lagi. Yang keempat yaitu pastikan keamanan produk diperlihatkan pada saat promosi penjualan. Ya. Jadi sebenarnya dalam kita melakukan promosi atau penjualan yang kita tawarkan, ya kita harus menghindari segala kesan negatif, ya yang dapat merusak brand bisnis kita. Ya. Jadi bisa membantu para pelanggan percaya bahwa Anda memang meminimalkan segala resiko penularan virus COVID-19 misalnya. Ya, jadi dipastikan ya, diperlihatkan pada saat promosi jualan ya. Yang kelima ya, itu berkomunikasi dengan pelanggan di berbagai media. Ya, ini yang saya bilang tadi. Platformnya, websitenya, emailnya, medianya apa saja, betul ya? Saya punya WhatsApp, saya punya Telegram, saya punya Messenger, saya punya LinkedIn ya, saya punya, jadi semuanya dimanfaatkan ya. Jadi nanti pendekatan ini ya bisa kita mendekati kepada pelanggan ya, seperti itu. Next, yang keenam ya targetkan ya kepada pelanggan yang setia ya. Jadi kita pastikan pelanggan percaya pada produk kita ya. Next. 7 ya. Kita buat materi pemasaran secara digital yang relevan ya. Nah, karena ini kan zamannya sekarang lagi krisis corona ya. Coba kita masukkan kata kunci atau gambar visual yang relevan dengan keadaan. Jadi kita melakukan kampanye pemasaran yang menarik perhatian, ya. Jadi kita juga bisa buat pelanggan itu terpikat, ya, dan membeli produk kita, ya, seperti itu. Nah, next, ya, ini terakhir. Jadi memang di tengah dampak pandemi ya, virus corona COVID-19 ini sangat terasa, terutama di dunia bisnis, di dunia ekonomi ya, terutama pemasaran digital ya, ini sudah berubah ya, terlebih ketika diberlakukan yang namanya social distancing atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Next. Ya. Jadi pemasar harus kita putar otak ya untuk kita bisa memasarkan produk ke konsumen ya, dan seterusnya ini. Ya. Jadi di sini ada beberapa next ya. Ya, bahwa kita harus misalnya ya di sini ada yang membuka startup talk and travel nggak? Ya, kayaknya udah sepi ya. Hotel, transportasi penerbangan, mall,
fashion, salon, spa, ya, dan sebagainya. Next. Ya, jadi ada beberapa yang kelihatannya masih bisa bisnis ya, mengalami kenaikan produk seperti produk kesehatan, toko sembako, apotik, toko jamu, provider internet, ya, aplikasi belajar dari rumah, ya, termasuk kita nih ya, kuliah atau kita bisa melakukan seminar seperti ini, ya. Next. Jadi melihat permasalahan tersebut, ya, jadi kita perlu menyikapi, ya, terutama brand ya, branded, ya. Jadi bisa dengan cepat, tepat, ya. Diharapkan penjualan juga tidak drop, ya, karena diberlakukan social distancing ini. Next. Oh ya. Jadi para pelaku juga harus kita menyiasati, ya, yaitu dengan cara website, e-commerce, sosial media, search engine, ya, kita jual melalui marketplace, dan membentuk tim reseller untuk menjual produk. Next. Ya, jadi di tengah pandemi virus corona ini ada memang ancaman, tapi ada juga peluang, ya. Jadi tentunya harus kita menangkap peluang. Karena banyak juga sekarang yang di PHK, ya. Nah, bagi yang di PHK mungkin kita cari alternatif, ya, bagaimana cara menjual, ya, produk yang dibutuhkan. Next. Ya, jadi ini juga kita sebagai pemasaran, ya, secara digital harus cepat beradaptasi, ya, karena sudah diberlakukannya social distancing, ya, karena kita WFH, ya, working from home, WFH, ya. Jadi karena itu kita harus memasarkan bagaimana perubahan ini terjadi, tapi kita bisa masih melakukan pemasaran dengan melihat tren, ya, perilaku konsumen dalam membelanja, ya, dalam berbelanja. Next. Nah, di sini juga, ya, pemerintah, ya, menetapkan bencana darurat COVID-19 sampai 29 Mei, ya, 2020 mendatang. Nah, ini kan masih lama, ya. Nah, tentunya kita sebagai pemasaran digital harus kita juga menyikapi, membuat strategi yang tepat, ya, saat pandemi ini berlangsung maupun nanti sudah berakhir. Next. Ya. Nah, ini misalnya produk elektronik, ya. Kemudian juga layanan belanja, ya, bisnis retail, ya. Next. Ya. Nah, ini, ya. Jadi kalau kita nih sebagai pemain, ya, mungkin beralih membuat produk yang lebih ready to eat, ready to cook, ready to drink, ya, atau frozen food yang bisa dipasarkan. Nah, ini bagi teman-teman mahasiswa ini menjadi sebuah peluang, ya, untuk startup baru nih, ya. Jadi bisa mendigitalize, ya, membuat digital marketing, ya, sehingga konsep pesan antar, konsep reseller menjual melalui marketplace, ya. Jadi memang produk kita itu harus seperti ready to eat, ready to cook, ready to drink, tapi dalam kemasan yang aman, ya. Jadi tidak kena virus corona karena ditutup plastik dan disegel, ya. Next. Nah, untuk bisnis pendidikan, ya, ini kita membuat layanan, ya. Bagaimana belajar dari rumah, kemudian siswa diberi akses, ya. Nah, kemarin saya sudah minta kepada pemerintah melalui Wantiknas, itu kalau bisa semua mahasiswa di Indonesia, ya, itu diberikan insentif pulsa, ya, insentif pulsa, ya, karena bisa dikatakan memang belajar jarak jauh ini harusnya dibantu oleh pemerintah supaya mahasiswa-mahasiswa kita itu diberikan dalam bentuk insentif pulsa, ya, karena seperti teman saya dosen, ya, dia
lumayan juga itu ya menggunakan apa namanya Zoom ya. Akhirnya mahasiswa-mahasiswa pada Pak jangan ke Zoom lah, pakai Instagram aja lebih murah. Jadi sekarang dia punya Instagramnya jadi banyak. Kalau dia ngajar misalnya 4 mata kuliah, dia bikin 4 Instagram. Ya, jadi dia bikin Instagram ya, lab Instagram itu dia bikin konsep sistem informasi, metodologi penelitian, Instagram apa namanya pemrograman komputer, Instagram matematika diskrit, ya. Nah, jadi nggak pakai Zoom karena pakai Zoom itu mahal, ya. Nah, jadi akhirnya menggunakan Instagram, ya. Jadi akhirnya saya juga menyadari bahwa kemarin saya bilang ke Wantiknas, ya, Dewan TIK Nasional, yaitu Ilham Habibie, ya. Ini saya katakan tolong dong ya semua mahasiswa di Indonesia yang belajar dari rumah tolong dibantu secara insentif pulsa. Ya. Nah, itu kemarin juga saya sudah bilang kepada asosiasi operator Indonesia itu ya. Kemarin ada juga di situ di Wantiknas kita diskusi seminar. Itu juga kita minta tolong dong supaya kalau yang untuk mahasiswa sedang belajar dan dosen ya itu apa namanya operator melakukan ini apa namanya secara pulsanya itu bisa diturunkan kecepatannya atau dibuka selebar-lebarnya, tapi biayanya jangan mahal gitu. Ya, nah itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, terakhir nih ya, udah mau habis mata ininya mata marketing digitalnya ini, mata kuliahnya ini ya. Jadi tadi pendidikan ya. Nah, ini untuk pendidikan itu tadi ya saya bilang bisa kita berikan sebuah layanan belajar dari rumah, aplikasi yang memudahkan siswa untuk belajar. Next. Untuk bisnis training ya. Itu bisa membuat pelatihan, webinar, ya, video conference, ya, dan sebagainya. Next, ya. Jadi terakhir, ya. Nah, pelaku brand juga harus bijak ya dalam mengalokasikan dana kampanyenya, ya, karena branding itu mutlak, ya. Kemudian juga working from home, tapi juga di sini ada kegiatan CSR, ya. Nah, karena virus corona ini maka kampanye belanja, ya. Dari rumah, branding media online, media sosial, website office, ya, online festival, kemudian diskon khusus, nah itu harus dicoba ya untuk marketing digital. Next. Ya ini terakhir, untuk menyukseskan program pemasaran ini, ya masa corona ini, maka para pelaku bisnis, ya para startup, para apa namanya ini, marketing digital ini wajib melakukan koordinasi secara intens dengan distributor, agen, dan jaringan penjualan retail. Ya, jadi ini hal ini dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan. Oke, next. Ya, habis ya. Saya ucapkan terima kasih buat hari ini karena sudah selesai. Ya, terima kasih. Mungkin nanti saya serahkan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih, Prof. Oke, untuk sesi berikutnya kita masuk sebelum diskusi, yaitu Pak Aris Putra untuk menanggapi atau menyampaikan materi. Silakan Pak Ari. Ya, terima kasih. Ya. Tes Pak Ari. Oke, izin Ready. Prof. Oke, Hoga. siap. Apa kabar, Prof? Mohon maaf.
Iya, iya Pak Deso. Belum. Udah Pak Deso, bisa masuk? Oke, lanjut clear. Sudah. Iya, izin Prof. Hoga ingin sedikit menambahkan materi dari Prof. Hoga. Tadi udah sangat lengkap ya. Ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Izin Prof, kita udah pernah ketemu Ya, kemarin di Jakarta silakan. Prof. Ketemu lagi. Ya, Siap. ya, ya. Apa Jadi kabar izin Pak? teman-teman. Alhamdulillah sehat Prof. Sehat ya? Oke, oke. Siap, Iya, siap. Ketemu kita di Jakarta oke. ya? Siap. Oke, oke. Jadi hari ini sebuah kesempatan yang luar biasa ya bisa dampingin Prof. Hoga, sebuah kesempatan yang luar biasa buat saya pribadi. Izin memperkenalkan diri, ini sedikit biodata saya aktif sebagai dosen ya untuk teman-teman yang sudah hadir, kemudian ada beberapa jabatan struktural yang diamanahkan ke saya dari Universitas Mitra Indonesia, kemudian saya juga memiliki ada satu CV khusus bidang TI, kemudian ada kerjasama dengan pihak eksternal. Tapi yang akan kita fokuskan satu ya. Jadi ini kan banyak teman-teman milenial tadi seperti yang dibicarakan oleh Prof. Hoga udah sangat detail sekali. Jadi yang kita bicarakan adalah salah satu CV saya itu membuat beberapa produk ya. Jadi ada The Premier, ada Swiss Bell Hotel Lampung, kemudian ada Umitra Mobile dan ada DPB Runmore. Jadi kenapa kita bahas ini? Teman-teman ini kan lebih deket sama dunia startup. Anak-anak muda pasti sangat dekat sama dunia startup. Jadi ketika teoritis dipindahkan dalam bentuk digitasi akan sangat baik nanti hasilnya. Kemudian kita akan bicara ini yang terjadi di Indonesia ya. Teman-teman mungkin udah banyak yang kenal ya. Ada beberapa tokoh malah ada yang jadi menteri gitu kan. Dan mereka adalah sebenarnya orang startup ya. Jadi di situ ada Mas Nadiem, ada Mas Zaki, ada Ko William, kemudian ada Ko Ferry. Itu yang beberapa orang yang anak-anak milenial pasti tahu lah, anak-anak IT ya. Kemudian kita bicara apa itu bisnis startup. Seperti yang kita bahas, startup sebenarnya sebuah bisnis dianggap startup jika pengusaha memulai bisnis berdasarkan ide unik ya. Teman-teman punya ide unik, kemudian membawanya dari tahap perencanaan dan benar-benar menjalankan bisnis. Bisnis ini biasanya dianggap sebagai awal ya, masih awal. Kemudian hingga dapat pendapatan yang cukup bagus, kemudian bisa menutupi biaya operasionalnya. Itu yang kita pahami bersama dulu. Lalu kita akan bicara tentang Indonesia, posisi startup, itu kita berada di nomor 5 ya, banyak tuh anak-anak muda startupnya ya. Jadi nggak hanya anak muda yang omdo, jadi omong doang, tapi rupanya teknisnya mereka nggak berbuat apapun, rupanya nggak, negara kita berada di posisi 5. Dengan ada user kurang lebih 2074 user, anak-anak startup. Kemudian kita akan bicara teknis. Sebenarnya teman-teman ketika bikin satu startup ya, kalau kita bicara CV yang saya buat tadi, awalnya adalah kita ngelihat future dulu. Jadi teman-teman bisa lihat roadmap sederhana ini, kita lihat future-nya, kemudian di situ ada celah yang bisa dilihat. Jadi teman-teman harus jeli dulu, teman-teman anak muda khususnya jeli, kemudian itu dituliskan dalam bentuk sebuah plan, kemudian lalu bikin satu prototype. Sebenarnya ide yang teman-teman kalian buat itu apa sih? Kemudian dari prototipe yang teman-teman buat itu ditunjukkan ke orang banyak
seperti dibuatkan seminar, kemudian FGD, dan macam berikutnya. Setelah itu, diiterasi. Jadi dibuat lagi prototipe yang dibuat, kemudian masukan dari halayak ramai, dibuat lagi. Kita bikin satu iterasi yang bagus. Berikutnya kita find a co-founder. Apa itu sebenarnya? Kebanyakan dari CEO startup itu mereka pasti punya rekan. Mereka punya penyeimbang ide mereka. Jadi ketika mereka dialog, dia akan dapat satu masukan yang bagus. Lalu akhirnya, ini agak sensitif ya. Biasanya bikinlah perusahaan lah. Sekarang bikin CV atau PT kan murah. Jadi lebih sederhana sekali sekarang kok. Karena apa? Urusannya nanti untuk funding. Di tahap berikutnya ada funding. Jadi teman-teman bisa dapat donasi, bisa dapat support, bisa dapat proyek, itu berdasarkan perusahaan yang dibuat. Karena kalau personal, biasanya sih uangnya nggak terlalu besar gitu kan. Karena uang-uang personal. Kemudian ketika sudah kita dapat funding, kita launch dengan prototipe yang lebih bagus, kita launchingkan secara komersial. Lalu akhirnya kita akan punya user. User yang ada di kita, yang pemakai di kita, itu nanti akan ada 2 step berikutnya. User itu bakal balik lagi dengan produk yang teman-teman buat, biasanya teman-teman misal punya usaha kecil, atau dia nggak balik lagi usernya. No, they come and nggak datang lagi gitu, hanya sekali aja. Tapi ketika dia hanya datang sekali, kita akan lakukan evaluasi lagi sebenarnya apa yang salah di situ dan kenapa mereka nggak datang lagi. Tapi kalau mereka datang lagi, kita akan masuk ke tahapnya 1000 user, get to 1000 user. Jadi kita akan perbaiki dari sebuah mekanisme produknya, kemudian kita lihat secara matematis, growth atau enggak sih produk ini, usernya berapa banyak, akhirnya kita bicara tentang plan, ketika dia growing terus, kita simulasikan misal di 2018 sampai sekarang, jadi dia akan naik, kemudian plan kita akan selesai. Nah, kurang lebih teman-teman secara teoritis ini yang bisa dipakai. Berikutnya adalah keuntungan dari bisnis startup. Ada beberapa hal yang bisa jadikan keuntungan. Yang pertama adalah kreativitas dapat memainkan peran besar dalam memulai dan menjalankan usaha tersebut. Biasanya teman-teman startup lebih banyak nongkrong ya, jadi ketemu orang baru karena harus gali kreativitas baru, kemudian banyak sudut pandang baru. Kemudian tidak ada rumus atau aturan yang telah ditetapkan untuk mengikuti. Maksudnya apa? Jadi nggak hanya dalam kota-kota kecil. Ketika nanti di situ ada pembatasan waralaba atau peluang bisnis, Anda juga harus ekspansi lebih bagus. Kemudian, pemiliknya adalah mengendalikan segala aspek bisnis, termasuk lokasi dan operasi. Jadi, startup, CEO punya kewenangan untuk mengendalikan mau ke kanan atau ke kiri. Kemudian, pengusaha dapat menarik dari pengalaman pekerjaan sebelumnya, keterampilan dan semangat dalam membangun bisnis. Itu keuntungan dari bisnis startup. Ini teman-teman yang sudah masuk tahap startup ya, ada beberapa kriteria yang bagus-bagus nih. Idea, jadi ide. Berarti memiliki konsep yang menarik dan fundamental yang kuat. Jadi ide itu lebih penting tuh daripada teknis ya. Jadi ketika teman-teman punya ide, diimplementasikan aja. Kemudian ada inovasi, kemudian ada integrasi. Integrasi adalah melakukan sinkronasi platform, seperti kata Prof. Hoga tadi ya. Ketika penjualan itu sudah bagus di IG, mungkin bisa diintegrasikan ke mobile yang lain, bisa berbasis APK atau berbasis web. Kemudian implementasi, nggak hanya teoritis. Jadi ketika teman-teman sudah punya ide, teman-teman bisa langsung, oh, gue mau buat ini nih. Oke, gue script, kemudian gue coding, gue buat. Kemudian improvement, perbaikan. Jangan takut dikata-katain kalau salah. Biasanya seperti itu sih. Kita tuh agak tabu dengan disalah-salahin. Sebenarnya orang ngasih masukan ke kita itu bagus. Kadang kita juga yang harus sedikit memfilter maunya apa sih sebenarnya. Dan yang ngasih omongan ini paham atau tidak. Ini saran nih bagi sistem yang sudah punya bisnis startup ya. Biasanya ada 2 nih, ada web application, ini biasanya gunakan framework, ini kan banyak orang-orang fakultas komputer ya, jadi ada teknologi informasi, sistem informasi, dan informatika, gunakan framework misalnya CodeIgniter, kemudian ada Laravel, dan native HTML. Kemudian yang kalau mobile, teman-teman bisa bikin native Java, PhoneGap, dan Ionic. Yang terakhir jangan lupa, security, keamanan sistem dilihat juga. Ini tips sedikit buat teman-teman yang punya basis bisnis startup, ini yang harus dipertimbangkan ya. Jadi sumber daya manusia ini penting nih. Yang dibutuhkan tipe manusia yang berjiwa muda, berpikiran besar, see the future, kemudian pandai memanfaatkan celah, fokus, terus berinovasi, ini adalah modal awal mutlak untuk membangun kesuksesan. Jadi nggak bisa kalau hanya anak-anak yang menye-menye, kalau bahasa kita ya, bahasa kaki limanya menye-menye gitu. Harus anak-anak yang memang dia bisa ngeliat see the future, tahan banting, kemudian nggak banyak ngeluh.
fokus aja, oh kita mau bikin produk apa. Kemudian marketing, ini yang kita lihat juga, karena di situ harus ada menyebar info, seperti kata Prof. Oga tadi, viralisasinya harus dilihat, kemudian low cost-nya harus juga dihitung. Kemudian yang berikutnya adalah big focus pada teknologi yang dikuasai. Jadi dikembangkan, misalnya mau mobile, oke, mobile aja, karena itu akan dihitung variabelnya. Kemudian dari sisi keuangan, bisnis startup, ini yang lebih penting nih, bikin network, jaringan. Jadi jangan hanya ketika Anda udah bikin satu perusahaan yang bagus, Anda di situ aja, jangan. Dibuka relasinya. Jadi nanti Anda punya low cost yang rendah, tapi impact-nya gede banget. Ini saya bicara tentang CV Publik Lampung, lebih banyak kerjasamanya sama teman-teman di kepolisian. Karena apa? Di situ banyak hal yang bisa dikembangkan. Berikutnya, saya serahkan ke moderator, saya akhiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Desto. Jadi materi dari Prof. Oga menginspirasi mengenai apa yang bisa kita lakukan atau strategi apa yang bisa kita lakukan dalam pandemi COVID-19. Artinya selalu ada peluang dari setiap kejadian yang terjadi di Indonesia khususnya. Dari Pak Aris sendiri tentang yang suatu bisnis yang menjanjikan dengan bukti bahwa beberapa anak muda mampu memiliki posisi tertinggi di Indonesia, yaitu menteri. Masih muda, penghasilannya luar biasa, dan ini mungkin dapat memotivasi mahasiswa. Untuk selanjutnya ada diskusi dari rekan mahasiswa, ada yang bertanya, silakan. Izin. Selamat datang Pak Robert Kompul. Bapak Robert. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih Pak Prof yang sudah bersedia berbagi cerita, berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih Pak Ari, Pak Yodi. Saya coba menanggapi saja. Kalau Pak Prof lebih banyak bercerita bahwa bisnis itu adalah mencari uang, kemudian ujung-ujungnya kewirausahaan, bikin usaha sendiri. Sedangkan kalau saya lihat dari Pak Ari, ternyata digital marketing itu tidak hanya melulu diletakkan di masalah kewirausahaan, bikin startup atau bikin toko kemudian ada digitalnya. Tapi ada satu juga yang bisa diterapkan. Apa itu? Ketika misalkan seseorang mahasiswa kita sudah terlanjur nyemplung gitu loh, entah itu di perusahaan ataupun dia seorang PNS, tidak berarti bahwa digital marketing ini tidak bisa diterapkan di bidangnya itu. Seumpama di PNS, gara-gara COVID kan sekarang udah WFH semua, tetapi dianjurkan untuk menggunakan digital. Besok ini ada kegiatan musrembang, musyawarah rencana pengembangan, sudah pakai digital marketing juga, diumumkan menggunakan digital. Nah, selain itu juga banyak produk-produk pemerintah yang memang sekarang ini kita lihat kaku, nggak menarik gitu loh. Nah, ketika mahasiswa kita yang sudah terlanjur bekerja terlebih dahulu, kemudian untuk meningkatkan entah itu pangkat atau jabatan, dia kuliah lagi, ya kenapa tidak diterapkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Prof dengan Pak Hari untuk diterapkan? Banyak kok gitu loh kegiatan-kegiatan Pemda atau perusahaannya yang bisa didigitalkan dengan semenarik dan seindah mungkin gitu. Nah, ini pencerahan yang sangat bagus sekali oleh Pak Prof, kemudian Pak Ari. Jadi jangan sampai mahasiswa-mahasiswa yang hadir, ini kayak Deski. Deski ini di sekolah ya Deski ya,
Nah, itu bisa tuh. Ini udah bekerja Pak Prof Deski ini, Ya, penjagaan debt di SMA kalau nggak salah. Iya, Pak. Nah, ini sangat, ini ilmu yang bagus dari Pak Prof diterapin gitu loh. Bagaimana menolakkan ini bisa diterapkan di tempat kerjanya masing-masing. Ya, jadi jangan terlalu mengkhawatirkan begitu ada tulisan digital marketing yang diambil adalah marketingnya. Oh, ini urusannya orang jualan. Sehingganya orang-orang yang sudah bekerja atau menjadi PNS ngapain ikut salah gitu loh. Justru apa yang nggak ada di PNS, ada digital marketing, bagus, cemplungin deh itu di program. Demikian Pak, terima kasih sekali lagi Pak Prof ya. Ya, terima kasih, Semoga Pak. ini bisa berlanjut kegiatan kita. Terima kasih Pak Ari, Pak Desto, Pak Yodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Amin. Boleh. Silakan, Pak. Silakan. Ya, boleh. Ya, saya jawab dulu ya, Pak. Jadi memang produk aplikasi yang Bapak masukkan ke tadi ya, melalui Google dan sebagainya, dan pemasarannya juga perlu ditingkatkan ya, Pak ya. Nah, jadi mungkin saya memberikan masukan aja, Pak, bahwa memang yang perlu di situ adalah ini, Pak, passion. Ya, passion itu dalam arti kita punya di situ memang kita ingin meningkatkan, ingin memperbaiki, ingin kita marketingkan lebih lagi gitu Pak ya. Memang di sini saya lihat bahwa aplikasinya sudah ada ya, kemudian nanti bagaimana kita meningkatkannya itu Pak. Memang kalau saya sih memang karena di bidang ngajar matematika waktu itu Pak. Jadi memang saya tuh apakah ditambahkan, apakah dikurangkan, apakah dikalikan, apakah dibagikan gitu Pak. Jadi dari semua operasi matematis itu saya
melihat mana yang paling penting. Apakah tambah, apakah kurang, apakah berlipat ganda kali, atau dibagi. Jadi, waktu saya menemukan kalkulator, ya, saya itu lihat bahwa tambah, bagi, kurang gitu. Ternyata ya mana yang prioritas, mana yang paling penting. Apakah tambah, artinya aplikasi Bapak bertambah, ataukah berkurang, ataukah berlipat kali ganda, ataukah terbagi gitu. Nah, ternyata yang saya temukan dari situ adalah sama dengan, Pak. Nah, iya. Jadi, maksudnya sama dengan ini adalah, coba Bapak temukan aplikasi yang sekarang sudah terkenal, udah dipakai banyak orang, kita buat aja sama dengan seperti itu dulu, gitu. Jadi, untuk yang sama dengan seperti itu, kita buat itu udah lumayan, Pak, udah bagus. Jadi intinya bukan ditambahkan, bukan dikurangkan, bukan dikali atau dibagi, tapi sama seperti yang sudah ada. Nah, misalnya aplikasi Google Translate. Nah, kita buat aja kayak begitu, itu kan skala besar ya. Mungkin translate Indonesia dengan Inggris atau kita buat aplikasi yang sama dengan yang sudah ada misalnya. Nah, itu sama seperti, Pak. Seperti itu mungkin masukan saya, Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, tentu bisa dong Mas. Ketika Anda punya produk yang menurut Anda bagus, kemudian punya taste yang beda, pasti bisa. Kemudian kalau pertanyaan yang berikutnya adalah, ada nggak startup yang di Indonesia? Kalau setahu saya untuk 2020 ini ada 6 Mas. Ada 6 startup yang kuat khususnya di bidang kuliner ya. Kalau kamu mungkin bisa senang main di Google, ada Waka Kuliner ya. Ada Wakuliner itu. Kemudian ada Pergi Kuliner juga sih. Pergi Kuliner. Kemudian ada Qref. Qref ini koneksinya ke arah resto. Jadi Qref. Kemudian ada Berry Kitchen. Kemudian ada juga Kulina. Kemudian ada Meber. Kurang lebih ada 6 tuh yang besar-besar. Jadi nanti khusus Mamas, kalau kira-kira punya ide dibuat aja. Jangan takut dengan ada rivalisasi, enggak. Jangan takut lah. Kalau pertanyaannya startupnya kuliner ada atau enggak, pasti ada dong gitu. Mungkin gitu Pak Moderator, menjawab 2 pertanyaan. Terima kasih. Ya. Iya, memang tips untuk bisnis digital marketing ya, apalagi yang dilakukan dari rumah sekarang ya. Memang setiap orang itu kan punya
ceritanya masing-masing ya, bahwa mereka ingin melakukan bisnis ini, melakukan bisnis itu ya, kemudian punya mimpi ini, mimpi itu ya. Jadi kalau menurut saya memang tips saya adalah bagaimana kita bisa memarketingkan itu secara storytelling. Ya, storytelling itu maksudnya kita bisa menceritakan sesuatu dalam kita menjual ide kita gitu. Ya, waktu itu saya sebagai contoh ya, saya ini kan seorang dosen. Ya, waktu itu saya ikut lomba dosen terbaik Kopertis Wilayah 3. Jadi pertanyaannya oleh juri adalah kenapa Bapak jadi dosen? Ngapain Bapak jadi dosen? Passion Bapak apa sebagai dosen? Nah, saya itu sudah mengajar kurang lebih waktu itu 12 tahun. Tapi ketika ikut lomba itu, ya, saya kaget gitu. Artinya saya selama ini mengajar ya kerjanya sungguh-sungguh, tapi kenapa kok ditanya begitu? Ya, pada saat saya guru besar itu ikut lomba dosen nasional itu. Nah, akhirnya saya tuh merasa air mata saya berlinang, saya kaget gitu ya. Seperti pertanyaan itu membuat saya jadi kayak kesambar kayak kaget gitu. Ya. Jadi akhirnya saya mendapatkan sesuatu, saya bilang saya itu kan ditolong dosen ya, waktu saya mahasiswa S1, S2 juga saya ditolong, S3 juga saya ada promotor saya, kopromotor saya, profesor juga. Akhirnya saya harus menolong orang lain. Karena saya ini hasil dari ditolong orang lain, saya juga harus menolong orang lain. Akhirnya saya bilang saya jadi dosen itu karena saya ingin menghasilkan 10 profesor baru. Saya selama hidup saya harus menghasilkan 100 doktor baru. 1000 S2 baru dan 10.000 S1 baru. Akhirnya si juri kaget. Ya, saya menceritakan seperti itu karena dia bilang, "Pak, selama saya jadi juri ya, apalagi orang tua ya, di situ semua udah ubanan jurinya udah orang-orang senior. Selama saya jadi juri itu belum pernah ada jawaban yang seperti Pak Hoga nih." Karena saya storytelling ya. Iya, kenapa? Karena rata-rata yang saya tanya ikut lomba dosen prestasi itu jawabannya mencerdaskan kehidupan bangsa, ingin ini, ingin itu. Tapi Pak Hoga nih pakai KPI katanya. Key Performance Indicator. 10, 100, 1000, dan 10.000. Jadi akhirnya saya ketika jadi profesor itu saya pikir saya udah jadi profesor ya udah saya tinggal santai-santai, ongkang-ongkang kaki gitu ya. Tapi begitu ikut lomba dosen itu saya dapat new inspiration. Akhirnya saya mempunyai sebuah cerita ketika ikut lomba itu. Akhirnya muncul di benak saya harus menghasilkan 10 profesor baru, saya harus menghasilkan 100 doktor baru, saya harus menghasilkan 10.000 S1 baru, ya S2 baru tadi 1.000, jadi 10, 100, 1.000, dan 10.000. Nah, sekarang nih, bimbingan saya S3 udah banyak, S2 tambah banyak, S1 banyak banget. Jadi mungkin itu kali Mas ya, tipsnya dari saya, ceritakan aja. Ya, storytelling. Apa kemauan Anda ya ketika Anda mau melakukan bisnis digital marketing, meskipun Anda sudah kerja atau sudah di rumah, tapi Anda mempunyai sebuah mimpi, sebuah kata-kata yang membuat orang jadi akhirnya saya sendiri pun harus melaksanakan apa yang saya katakan gitu. Ya seperti itu mungkin jawabannya. Ya. Iya. Karena saya pernah ketemu orang ya, saya pernah sampaikan juga di Malaysia, saya sampaikan di seminar. Ketika ketemu di bandara atau ketika ketemu saya di tempat yang saya nggak kaget gitu, orangnya bilang, Prof yang mau menghasilkan 10 profesor baru ya? 100 dokter baru ya? 1.000. Kenapa saya bilang? Saya mau jadi murid Prof katanya. Menjual. Iya. Sebenarnya
Iya, iya. Jadi saya sudah mempromosikan diri saya sendiri. Ya, ya, iya, iya, iya. Ya, currency ya. Ya, ya, ya. Jadi memang mengenai e-money ya, peredaran uang, kemudian tingkat inflasi, kemudian juga tadi sudah disinggung ya oleh Bapak moderator bahwa ini memang lagi tren ya, lagi tren. Jadi saran saya ini karena ini kan dunianya dunia masuk ke dalam matematika ya, dunianya itu masuk ke dalam sebuah kondisi nyata diubah menjadi sebuah angka ya. Nah, jadi kalau menurut saya ini perlu adanya apa yang disebut dengan di print. Jadi kalau punya buku punya buku tabungan lebih baik di print ya. Jadi kita nggak tahu berapa isi ATM kita juga nggak tahu berapa isi e-money kita. Ya, jadi menurut saya lebih baik dipoto atau di print. Ya sama seperti gini loh. Saya ini kan masuk mall, ya. Kemudian saya parkir mobil. Terus saya lupa di mana ya saya parkir. Ya. Jadi waktu itu di mall yang baru itu ya di Taman Anggrek kan ada mall yang baru tuh. Itu parkirnya banyak luas. Jadi saya itu hampir jam 9 sampai jam 2 malam saya baru menemukan mobil. Inilah kisah nyata saya. Nah, teman saya ini ikut juga. Dia waktu itu kuliah di Amerika, dia cerita gini, Pak, ini masih mending katanya. Kalau di Disneyland, Bapak lupa parkir mobil di mana, itu bisa 3 bulan. 3 bulan baru tahu mobil itu ada di mana. Ya. Jadi kalau menurut saya, ya saking banyaknya ini data, ya kalau bisa ya dipoto aja itu, ya berapa uang kamu sekarang. Kemudian di print buku tabungannya, ya. Karena gimana ya, saya bilang ini udah zamannya udah berbeda ya. Karena hacker, kemudian juga orang dalamnya sendiri ya, perbankannya. Kita nggak bisa lagi berkata bahwa oh aman kok. Ya artinya saya juga percaya ya namanya aman itu, tapi kita harus berjaga-jaga juga. Ya, menurut saya harus di print atau bukti foto ya bahwa uang kita itu tinggal segitu. Ya, bayangkanlah kalau misalnya seorang aja diambil 1.000 atau 10.000 ya, kali berapa ratus juta penduduk, ya itu banyak banget itu. Ya, karena itu mohon maaf itu tinggal memindahkan angka doang, ya mengedit doang, mengetik doang itu. Jadi tidak perlu lagi ada seperti kalau zaman dahulu kan orang bisa dikatakan memindahkan kertas. Ya, itu sekarang nggak ada lagi begitu. Jadi tinggal memindahkan data aja. Jadi nanti jangan salah kalau ada orang tiba-tiba kaya raya. Ya, karena data orang yang kaya tadi pindah ke data orang yang miskin. Jadi orang miskin ini jadi kaya, bisa. Ya, karena tidak sulit untuk memindahkan data itu. Nah, biasanya kan dijaga pakai password, ya, pakai biometrik, ya, fingerprint, eyes recognition, voice itu juga kalau sudah masuk ke dalam dunia digital, semuanya bisa dilakukan. Ya. Nah, makanya saya bilang hati-hati ketika kita berbicara e-money, Bitcoin, cryptocurrency, ya, itu uangnya nggak kita pegang. Ya. Jadi lebih baik sih kalau saya mendingan
ya itu tadi saya bilang, di print aja buku tabungannya pertanyaan Mas tadi itu, ya, kemudian atau dipoto. Ya, seperti saya tadi cerita, kalau terjadi saya itu lupa parkir mobil saya di Disneyland, itu 3 bulan. 3 bulan baru dapat mobil. Saya parkir di mana? Nah, makanya sekarang setiap saya parkir, Pak, saya foto. Jadi saya selalu foto gitu. Ya. Nah, itu. Mungkin itu tips dari saya, Pak. Ya. Ya, ya. Iya, seperti contoh gini Pak, sedikit lagi ya. Kan itu teman saya punya apa namanya, yang Bapak tahu kan kalau kita bisa isi token. Dia isi 1 juta Pak. Ke Flash atau apa gitu, yang Flash itu ya. Terus ditaruh di kantongnya, itu celananya kecuci, di mesin cuci. Kemudian itu nggak tahu kenapa ceritanya, pas di tap begitu, nggak ada lagi duitnya. Iya, jadi 1 jutanya hilang, Pak. Nggak digesek istrinya kali, Prof. Bisa juga. Ya. Beda sama Pak Yodi, belum dicuci udah hilang duluan. Horor. Iya. Makanya pada saat itu apa istrinya marah-marah Pak istrinya, karena waktu duitnya itu duit kertas itu masih bisa dijemur. Ini kalau bentuk kartu udah nggak bisa lagi. Ya. Iya, lupa ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan juga Prof. Hoga. Ya. Jadi ini mungkin pertama kali kita mengadakan webinar antara Bakri dengan Umitra ya Pak ya. Ya, jadi setelah ini diharapkan ada webinar yang lainnya Pak. Oke, siap. Baik teman-teman sekalian, mungkin waktunya sudah selesai untuk Pak Prof. Hoga. Dan kami juga menunggu undangan dari kampus Bapak. Ya, siap. Terima kasih semuanya. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pamit Pak.